Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namang budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wiwin Indah Komaria, NIM A921240441, LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Darut Tauhid, Patemon, Kerejengan, Probolinggo, Jawa Timur, pada mata pelajaran akuntansi dengan materi neraca lajur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Ada. Berarti tidak masuk ya. Siapa yang sakit di sini? Berapa orang? Dua orang. Siapa saja? Semoga yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi zohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk menambah rasa nasionalisme kita hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ayo silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, kita hari ini belajar tentang neraca lajur, ya. Kita hari ini belajar tentang neraca lajur. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada pertanyaan.
Nih, yang pertama, apa saja yang sudah kita kerjakan sebelum menyusun neraca lajur? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, silahkan. Biasanya mulai dari jurnal umum, terus posting ke buku besar, terus neraca saldo, sama jurnal penyusun, baru kita ke neraca lajur. Oh ya, pintar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, masih ingat jurnal penyesuaian itu untuk apa? Terus kapan biasanya dibuatnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Untuk menyesuaikan data biar sesuai sama kondisi nyata, biasanya dibuat di akhir bulan atau akhir tahun. Ya, tepuk tangan dulu. Terus yang ketiga di sini, tadi kan katanya sudah ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Kenapa masih harus membuat neraca lajur? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Soalnya neraca lajur itu membantu kita menyusun lapor keuangan. Jadi datanya diringkas biar gampang dicek. Ya, berarti untuk pelajaran yang kemarin sudah lumayan paham ya? Ya. Siap untuk melanjutkan ke pelajaran selanjutnya? Siap. Nah, hari ini kita membahas tentang neraca lajur. Hari ini yang kita bahas ada pengertian neraca lajur, ada tujuan neraca lajur, ada bentuk-bentuk neraca lajur, dan nanti kita akan menyusun neraca lajur bersama-sama. Ya. Di sini ada pengertian neraca lajur. Neraca lajur itu biasanya juga bisa disebut dengan kertas kerja. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu bentuk pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam dua kolom terpisah, debit dan kredit. Nah, kertas kerja itu sebenarnya semacam tabel bantu yang mencatat suatu data keuangan. Data keuangan perusahaan. Bentuknya itu berkolom-kolom atau berlajur-lajur. Nah, yang disusun secara rapi dan sistematis. Jadi, neraca lajur itu susunannya harus rapi. Kemudian tujuannya itu sebenarnya simpel. Tujuan neraca lajur itu sebenarnya simpel biar lebih mudah dalam mencatat dan lebih cepat saat menyusun laporan keuangan. Nah, jadi sebelum menyusun laporan keuangan itu, agar kita lebih cepat dan lebih tepat untuk menyusun laporan itu, kita menyusun neraca lajur terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada tujuan neraca lajur. Tadi kan simpel ya tujuannya ya. Yang pertama ialah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, tujuannya itu intinya kertas kerja itu adalah alat bantu biar kita tidak ribet. Waktu menyusun laporan itu tidak ribet. Jadi tersusun dengan rapi. Kemudian semua data yang ada di neraca saldo sama jurnal penyesuaian itu kita rapikan di neraca lajur. Jadi kita mempermudah untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, mengelompokkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Nah, tujuan yang kedua ialah mengelompokkan dan meringkas. Nah, fungsi lain dari kertas kerja adalah buat mengelompokkan dan meringkas semua data yang ada, mulai dari neraca saldo sampai jurnal penyesuaian. Jadi pada data keuangan nyatatnya itu tidak kemana-mana, terkumpul di satu tempat yaitu neraca lajur. Kemudian yang ketiga, membantu mendeteksi kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Nah, nanti kalau catatan keuangan di suatu perusahaan itu ada kesalahan, itu kita bisa mengetahuinya di neraca lajur. Kenapa? Karena
semua transaksi kita catat di neraca lajur tersebut, dari neraca saldo, jurnal penyesuaian kan sudah dikumpulkan di satu neraca, yaitu neraca lajur. Kemudian selanjutnya ada bentuk neraca lajur. Di sini yang ibu buat bentuk neraca lajur ada 3, yaitu neraca lajur 8 kolom. Oh, ini ibu salah ngetik, ternyata ibu ngetik neraca saldo. Ada neraca lajur 8 kolom, ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Kalau yang 8 kolom ini isinya neraca saldo, tentunya ada debit dan kredit. Kemudian jurnal penyesuaian debit dan kredit, laba rugi debit dan kredit, dan neraca debit dan kredit. Itu yang 8 kolom. Kemudian untuk yang 10 kolom sebenarnya sama. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian juga. Tapi setelah jurnal penyesuaian kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo itu kita sesuaikan menggunakan jurnal penyesuaian, kita letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian ada laba rugi dan ada neraca. Ini sama, ada debit kredit, debit kredit, debit kredit. Itu sama ya. Kemudian yang ketiga ada neraca saldo 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom. Ini sama juga, yang sama dengan yang 8 kolom sama yang 10 kolom. Cuman bedanya di sini kalau yang neraca lajur 10 kolom itu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca. Nah, kalau yang 12 kolom ini sebelum neraca itu ada modal. Jadi ada neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyesuaian, debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan, debit dan kredit, laba rugi, debit dan kredit, terus ada modal, debit dan kredit, dan neraca debit dan kredit. Ini bentuk-bentuk neraca lajur. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh neraca lajur. Pusing? Pusing. Ini uangnya siapa? Tidak tahu. Uangnya orang ya. Tapi kita harus belajar ini, takutnya nanti punya perusahaan sendiri. Amin. Nanti punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri. Pokoknya sukses semua. Amin. Jadi kita sudah tidak bingung cara menyusun laporan keuangannya ya. Ini contoh neraca lajur. Gimana cara ngerjainnya, Bu? Gimana? Ada yang tahu? Nah, itu kita pelajari hari ini. Ada yang 10 juta, ada yang 16 juta. Uangnya siapa? Tidak tahu. Nah, ini yang dari tadi itu kan tadi ada, ini kan bentuk neraca lajur. Nah, kalau mau menyusun neraca lajur itu harus ada neraca saldo sama jurnal penyesuaiannya dulu. Nah, ini neraca saldonya. Neraca saldonya ada debit dan kredit, ada kas, ada piutang wesel, ada piutang bunga, ada peralatan, ada modal, pendapatan, beban, dan lain sebagainya. Nah, untuk neraca saldo ini kan sudah ditulis ya, debit dan kredit ditulis. Itu totalnya harus sama. Total bawahnya harus sama. Ini neraca saldo yang sudah dipelajari minggu kemarin. Kemudian harus ada jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan data yang tadi di neraca saldo harus ada jurnal penyesuaian. Kemudian baru kita menyusun neraca lajur. Salah. Baru kita menyusun neraca lajur. Nah, ini angka-angka yang ada di neraca lajur ini itu data yang tadi di neraca saldo, itu data-datanya itu yang ada di data saldo yang kemarin. Yang data yang tadi, nah kita pindah semuanya ke sini. Persis, kita pindah semuanya, juga ini totalnya harus sama. Kemudian
jurnal penyesuaian yang tadi, nah kita pindah juga ke sini. Sesuaikan juga. Misalnya ada piutang bunga. Nah, di sini tulis juga piutang bunganya berapa. Terus ada utang usaha. Misalnya berarti di sini tulis juga utang usahanya berapa gitu. Kemudian ini neraca saldo, neraca lajur yang 10 kolom. Ini neraca lajur yang 10 kolom, ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, gimana cara membuatnya neraca saldo yang sudah disesuaikan? Nah, caranya gini. Ini ada yang pertama kas. Kas di neraca saldo ini 312.000. Nah, di jurnal penyesuaian ada tidak? Tidak ada. Berarti setelah disesuaikan jumlahnya tetap sama, yaitu 312.000. Kemudian bawahnya ada piutang wesel jangka pendek. Di neraca saldonya ada 10.690.000. Di jurnal penyesuaiannya tidak ada, berarti tidak ada penyesuaian. Terus di neraca saldo setelah disesuaikan berarti jumlahnya tetap sama, yaitu 10.690.000. Kemudian di sini ada piutang usaha, piutang bunga. Piutang bunga di sini di neraca saldo ada 400.000. Kemudian di jurnal penyesuaian juga ada ternyata di apa ini? 35.000. Nah, ini salah, bentar ya, Ibu perbaiki dulu. Ini tadi debit kreditnya salah. Ini debit, ini kredit, ini debit, ini kredit. Kebalik punya Ibu tadi ngetiknya. Ini debit, kredit, debit, kredit. Nah, ini sudah. Tadi sampai di piutang bunga, ya. Piutang bunga di sini di sebelah debit ada 400.000, kemudian di jurnal penyesuaian ada di debit juga 35.000. Debit ketemu debit berarti harus ditambahkan, berarti 400.000 ditambah 35.000 berapa? Nah, 435.000. Karena debit sama debit ditambahkan berarti misalnya kayak punya uang sama punya uang lagi, berarti kan uangnya bertambah. Nah, berarti tetap di debit yaitu 435.000. Nah, kemudian ini Ibu cari yang di kredit. Ini ada pendapatan bunga. Nah, yang di neraca saldo pendapatan bunganya 191.000. Kemudian di jurnal penyesuaiannya 35.000, sama-sama di kredit. Ya, kayak utang sama utang. Punya hutang lagi, berarti hutangnya bertambah. Berarti di sini 191.000 ditambah 35.000, ini kan sama-sama di kredit. Ini ditambahkan, berarti di neraca saldo setelah disesuaikan itu 226.000 di sebelah kredit. Nah, ini sudah paham ya neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian ada selanjutnya kolom laba rugi. Nah, ini kalau tidak sama ini bisa laba bisa rugi. Ini yang menentukan perusahaan ini ada labanya enggak, perusahaan ini ada ruginya enggak. Nah, ini yang menentukan. Nah, di sini yang dimasukkan itu hanya pendapatan dan beban. Selain dari pendapatan dan beban itu tidak usah dimasukkan di kolom laba rugi.
Di sini ada yang dimasukkan itu ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, dan beban-beban semuanya ditulis, dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan itu. Pendapatan dan beban itu dipindah ke kolom laba rugi. Ditulis semuanya. Misalnya ada pendapatan yang lain, kita tulis juga di sini. Kemudian dari awal kan neraca saldo totalnya harus sama. Jurnal penyesuaian totalnya harus sama, ya. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan totalnya harus sama. Tapi kalau di kolom laba rugi totalnya itu tidak harus sama. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya. Misalnya di debit sekian, di kredit sekian. Kita mencari selisihnya antara debit dan kredit. Di sini setelah dijumlahkan, di debit ternyata 26.450.000. Uangnya siapa? Kemudian yang di kredit ternyata 34.239.000. Lebih banyak yang mana? Yang kredit. Berarti yang selisihnya berkurang di debit. Selisihnya itu ada 7.785.000. Kenapa kok harus dicari selisihnya? Nah, ini yang menentukan perusahaan itu untung apa rugi. Nah, misalnya selisihnya di kredit. Selisihnya di kredit. Ini kan di debit. Selisihnya di kredit berarti perusahaan itu untung atau laba. Oh ya, silahkan. Kemudian tadi kalau selisihnya di kredit berarti perusahaan itu untung atau laba. Kemudian kalau selisihnya di debit berarti perusahaan itu rugi. Ini termasuk rugi apa untung? Rugi karena selisihnya ada di debit. Nah, setelahnya dijumlah ini jumlahnya sama dah. Karena dari total laba rugi ditambah selisihnya itu sama. Kemudian yang terakhir ada kolom neraca. Apa kolom neraca itu? Dapat dari mana ini? Nah, ini yang dimasukkan itu kayak modal, kayak utang. Nah, itu dimasukkan di kolom neraca. Nah, tadi kan yang dimasukkan di kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban. Nah, ini sisanya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Tadi kan dimasukkan di kolom laba rugi, pendapatan dan beban. Sisanya berarti adalah utang atau modal. Kita pindahkan di kolom neraca. Ini sama, kita cari selisihnya juga. Berarti jumlahnya tidak harus sama. Nah, di sini ada yang termasuk modal itu ada kas, ada piutang wesel, ada piutang bunga, ada peralatan, terus utangnya ada utang usaha, ada utang gaji. Kemudian kita jumlahkan totalnya tidak harus sama juga. Kita cari selisihnya juga sama kayak laba rugi. Ini juga yang menentukan kolom laba rugi dan kolom neraca itu yang menentukan perusahaan itu untung apa rugi. Nah, sampai di sini paham? Nah, apakah ada yang dipertanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba angkat tangan yang mau tanya. Ya, silahkan. Kalau total debit dan kredit di neraca lajur itu tidak sama, itu berarti salahnya di mana, Bu? Kalau gimana? Kalau total debit dan kredit neraca lajur itu tidak sama. Oh, berarti kalau totalnya ya berarti itu ada entah itu salah memasukkan angka, salah memasukkan nominal, atau salah perhitungan, itu biasanya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan?
Silahkan. Neraca lajur itu wajib dibuat semua perusahaan atau cuma buat mempermudah kerja akuntansi saja? Neraca lajur itu harus dibuat semuanya apa tidak? Itu tergantung perusahaannya. Tapi kalau menyusun neraca lajur itu apa namanya? Laporan keuangannya itu tersusun dengan rapi. Jadi tadi itu ketahuan ruginya di mana, untungnya di mana, perusahaan ini rugi apa untung gitu ya. Jadi sebenarnya supaya kita mengetahui perusahaan kita untung ndak ya, perusahaan kita rugi ndak ya gitu. Jadi disusun laporan, disusun neraca lajur dulu sebelum kita menyusun laporan keuangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Saya masih bingung gimana cara hitungnya masuk ke kolom. Gimana? Saya masih bingung gimana cara tahu bahwa akun itu masuk ke kolom. Gimana cara menaruhkan akun di kolom laba rugi atau di kolom neraca gitu. Nah, tadi itu kalau di kolom neraca di kolom laba rugi itu yang dimasukkan itu akun pendapatan atau pendapatan dan beban. Jadi semua pendapatan dan semua beban kita taruh di kolom laba rugi. Kemudian di kolom neraca, ya. Kalau di kolom neraca itu kayak utang, kayak modal. Nah, itu ditaruh di kolom neraca. Nah, sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, lanjut ya. Nah, tadi kan sudah belajar cara menyusun laporan keuangan, cara menyusun neraca lajur. Sekarang Ibu kasih tugas per kelompok ya. Menyusun neraca lajur. Di sini Ibu sudah menyiapkan neraca saldonya sama jurnal penyesuaiannya. Nanti disusun sendiri. Bentar Ibu cek dulu. Ini yang harus dikerjakan ada di belakang. Ini masih kosong, ya, masih kosong. Jadi diisi bareng-bareng kelompok, ya. Ini di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tanya, tidak apa-apa. Sebentar, lihat. Sebentar, yang ini. Nih. Ini neraca saldo sama anunya. Terus ini lembar kosongnya, neraca lajurnya. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang bingung, tanya, jangan malu-malu ya. Oke, Bu. Ini dipindah dulu, tadi kan caranya neraca saldo dipindah ke kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian dipindah ke kolom jurnal penyesuaian. Ya. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Ini kan dipindah ke sini. Kenapa? Mau izin? Tidak apa-apa. Ya, jangan lama-lama tapi. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru ngerjainnya. Ini.
Kalau ada yang bingung, ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan berarti pintar semua dah ya. Bisa? Bisa baru. Gampang. Gampang. Neraca saldo diselesaikan dulu ini sampai selesai. Baru ke jurnal penyesuaian. Neraca saldonya sudah. Lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Jangan sampai salah debit dan kreditnya. Salah masukkan angka, salah sudah sampai akhir.
Ini kan sama. Ini kan yang dimasukkan di sini. Ini kan neraca saldo, ini neraca saldo. Yang bawah ini jurnal penyesuaian, ini jurnal penyesuaiannya. Jadi yang diisi itu ini, yang tidak ada di lembar ini. Beban perlengkapan di sini ada. Ini. Yang tidak ada yang mana? Enggak. Yang ini di baliknya. Nah,
Enggak dibuka. Ini juga ada di baliknya. Nih. Gimana dah? Enggak apa-apa, diteruskan dah. Masih ini gitu. Ini yang dipresentasikan. Ayah. Penyesuaian. Jangan sampai salah. Itu salah satu angka rugi perusahaan. Uangnya siapa yang dihitung? Itu saja tuh ada satu. Yang di sini ada di penyesuaian status 600 Ini berarti ada di belakangnya. Yang ini. 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 Iya, ini yang 17. Wah, ini 16. Nah, kan? Pusing ya? Iya. Pusing. Yang dihitung uangnya tidak ada. Tidak bisa karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa gampang. Coret gitu dah, nggak apa-apa. Itu yang sana salah masukkan dah. Iya. Beban hidup dan tambah di bibir. Apa? Iya, 3 salah berarti kurang ngetiknya. Tambah di bibir lebih tak rapat. Iya, tambahin sendiri nolnya. Ada pusing. Jumlahnya yang bawah juga jangan sampai salah. Harus sama antara debit dan kredit. Ada yang sudah?
Sudah? Belum. Tinggal apa? Neraca. Ya, Ini kan 800. Iya. 800. 4.800.000. Iya, Ini Rek. 800. Iya, ada 800, bukan 0. Ini. Sini. Sejuta 800. Oh, aku langsung nggak bilas kan. Ada yang sudah? Yang sudah bisa presentasi duluan di depan. Nanti ibu tanya-tanyain ini masuk ke apa, ini kenapa bisa sekian. Gampang. Iya, dibantu. Masuk. Dibantu sama Bu Ibu. Sudah? Sudah? Siapa yang mau maju? Sudah semua mengerjakannya? Sudah. Ayo kelompok mana dulu ini yang mau maju? Ayo maju satu orang. Mau kelompok semua maju? Ayo, tidak apa-apa. Biar adil ya, adil makmur sentosa. Hasil kerjanya dikasih tahu ke temennya. Nah, ini hasil kelompok 1. Yeay. Neraca saldo tinggal pindah. Ya, neraca saldo tinggal pindah. Kemudian penyesuaian tinggal pindah. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari ini yang ngerjakan ya. Di sini ada kas. Tidak ada penyesuaian, jadi tetap ya. Kemudian di asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ada 4.800.000 di sebelah debit. Kemudian disesuaikan di sebelah kredit ada 400.000. Kenapa kok bisa 4.400.000? Kenapa? Karena kita punya uang 4.800.000. Kemudian disesuaikan membayar asuransi. Bayar asuransi 400.000. Berarti debit ketemu kredit dikurangi 4.800.000 dikurangi 400.000 sisa 4.400.000. Kenapa kok dikurangi? Karena kita mengeluarkan uang. Tapi uangnya kita tetap ada. Tidak ada apa bahasanya ya? Tidak habis, tetap ada, berarti tetap di debit, tidak punya hutang. Kemudian apa
Apalagi? Ini tetap ya, tidak ada penyesuaian. Ada. Jadi dipindah. Iya. Iya. Jumlahnya bawah sama? Sama. Oh iya sama. Kenapa kok harus sama? Kenapa kok harus sama? Salah satu angka sudah rugi. Kemudian laba rugi. Tadi katanya ibu yang dimasukkan ke kolom laba rugi itu apa saja? Pendapatan sama beban. Di sini pendapatannya apa? Laba ruginya apa saja? Coba dibaca. Beban gaji. Beban gaji. Pendapatannya Pendapatan jasa. apalagi? Pendapatan jasa, beban gaji, terus beban listrik, Beban iklan, Beban asuransi. beban asuransi, Beban perlengkapan. beban perlengkapan. Ada sih? Beban hidup. Iya. Itu tidak usah disebutkan, semuanya punya. Banyak beban. Totalnya bawah sama apa tidak? Sama apa tidak? Tidak. Tidak. Kolom laba rugi itu jumlahnya tidak harus sama karena kita mencari selisihnya. Selisih antara debit dan kredit. Berapa selisihnya? Rp2.800.000. Di sebelah mana ini, debit apa kredit? Kredit. Kalau selisihnya di sebelah kredit, berarti perusahaan ini untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung atau laba. Kalau selisihnya di sebelah debit, rugi. Ini sudah ditambahkan, jumlahnya sama ya bawah ya. Iya. Ada 12.600.000. Mana uangnya? Tidak ada. Nggak ada. Ada di bank. Dah, duduk dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 sana. Mau maju semua apa satu orang? Satu orang. Ya, yuk siapa yang mau maju? Ini sama ya. Neraca saldo tinggal pindah, jurnal penyesuaian tinggal pindah. Cuman tadi mengerjakannya dari neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Ini ada kas sama. Ini kenapa kok bisa perlengkapan neraca saldo? Perlengkapannya di sebelah debit 2.600.000 ya. Terus disesuaikan, mungkin ada pengeluaran membeli peralatan, itu 600.000 ya. 600.000. Kemudian setelah disesuaikan, neraca saldonya setelah disesuaikan itu 2.600.000 di sebelah debit dikurangi 600.000 di sebelah kredit. Berarti berapa? 2 juta di sebelah debit. Ini semuanya ke bawah tinggal pindah ya. Tidak ada penyesuaian. Kemudian laba rugi tadi sudah dibahas sama kelompok 1. Kemudian sekarang neraca. Tadi yang masuk ke neraca apa saja? Ada harta, modal sama utang. Di sini ada kas, ada
piutang usaha, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang wesel, utang usaha, modal Nyonya Susi, priv Nyonya Susi. Udah pendapatan jasa masuk ke laba masuk ke laba rugi. Kemudian totalnya yang di kolom neraca harus sama apa tidak? Tidak. Kenapa? Untuk mencari selisih antara debit dan kredit. Kemudian berapa di sini selisihnya? 2.800.000. Sama semua? Sama, berarti pinter semua dah. Ya. Amin, pinter semua. Dah, duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Siapa yang mau maju? Apa mau maju semua? Semua. Yuk, maju semua. Silahkan presentasi. Tadi laba rugi. Laba rugi ini kan neraca saldonya tinggal pindah. Penyesuaian tinggal pindah. Pindah dari mana? Dari akun yang sebelumnya. Ya. Dari laporan keuangan yang sebelumnya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Tadi sudah dibahas ya dari kelompok 1 sama kelompok 2. Kemudian laba rugi dari kelompok 1 sama kelompok 2 sudah dibahas. Berapa selisihnya tadi? 2.800.000. Sama? Sama. Kalau neraca juga sama 2.800.000. Selisih antara neraca sama laba rugi harus sama apa tidak? Ya. Selisih antara neraca sama laba rugi harus sama apa tidak? Harus sama. Kenapa? Karena selisihnya itu kalau tidak sama berarti salah hitung atau salah memasukkan angka atau salah memasukkan antara debit atau kredit, ya. Dua akun ini laba rugi sama neraca selisihnya harus sama. Ini yang menunjukkan untung ruginya perusahaan. Dah, sudah benar semua. Duduk. Capek? Pusing? Nah, baru ngitung uang itu aja sudah pusing, belum ada uang benerannya. Berjuta-juta ya. Es breaking dulu ya. Nih, es breakingnya gini. Tepuk 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Nah, gini. Nah, tepuk 4. 4. Nah, gini tepuk 4. Tepuk 5. Nah, gitu. Bisa? Lagi ya. Nanti ibu bisa tepuk 3 2 kali gitu. Tepuk 5 2 kali gitu. Kalau yang tidak fokus, salah. Coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ada yang salah masih dari awal. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Lagi. Tepuk 1.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, itu tepuk 5. Lagi ya dari awal, pokoknya sampai benar semua. Berarti sudah fokus. Kalau belum fokus, ice breaking terus. Fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, masih ada yang salah. Lanjut. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Yeah. Fokus dah? Kurang fokus lagi. Tadi masih ada yang salah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Oh, ada yang salah. Ada yang salah. Dengerin. Tepuk 4, tepuk 5 jadinya. Tepuk 5 2 kali. Ah, ye. Sudah paham tentang neraca lajur? Tapi meskipun pusing ya, yang dilihat angka aja. Ibu dulu juga gitu. Tidak bisa karena tidak terbiasa. Tidak bisa karena tidak terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, oh seperti ini neraca saldo, oh seperti ini neraca lajur. Setelah ini masih ada laporan keuangan. Oh, tambah pusing ya. Tadi yang masuk ke kolom neraca apa saja? Kas, usaha, asuransi, itu termasuk apa? Harta ya. Semuanya itu, kas itu termasuk modal. Piutang itu termasuk harta. Kenapa harta? Karena piutang itu, apa piutang itu? Uang kita ada di orang lain. Berarti hartanya kita ada di orang lain. Kalau utang, kita yang mempunyai hutang. Kemudian di sini ada apa ini? Refleksi, ada pertanyaan. Seberapa paham kalian kepada materi hari ini? Di sini yang pertama ada bagian mana dari proses menyusun neraca lajur yang membuat kamu mikir keras? Ayo. Waktu memilih akun itu masuk kolom laba rugi atau neraca, kadang masih ragu-ragu, Bu. Bingung ya? Yang mana yang laba rugi, yang mana neraca, itu yang bingung. Gampangnya ya tadi pendapatan dan beban yang masuk ke kolom laba rugi. Pendapatan kayak pendapatan jasa itu masuk ke kolom laba rugi. Kemudian beban utang, beban usaha, beban gaji, beban listrik, beban, pokoknya semua beban itu dimasukkan di kolom laba rugi. Kemudian neraca. Kalau yang di kolom neraca itu utang sama modal terus harta. Itu yang di kolom neraca. Apa ya bagian yang paling gampang dan apa yang paling susah dari pelajaran hari ini? Ya, kenapa? Kalau yang gampang nyatet ulang dari neraca saldo ke neraca lajur. Kalau yang paling susah? Bagi akun di kolom laba rugi atau neraca, kadang masih penukar. Laba rugi lagi dong. Iya. Susah ya di laba rugi ya.
Kalau yang paling gampang tadi neraca saldo sama apa? Penyesuaian. Tinggal pindah itu. Kalau yang di laba rugi sama neraca itu memilih mana yang ke laba rugi, mana yang ke neraca. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa membedakan kolom laba rugi dan kolom neraca? Nah, ini yang paling pinter. Ya. Apa bedanya? Bedanya kolom laba rugi dan neraca itu, kalau kolom laba rugi isinya pendapatan dan beban, Ya. kalau kolom neraca isinya harta, uang, dan modal. Nah, itu sudah dijelaskan sama temannya. Kalau kolom laba rugi pendapatan dan beban. Kalau kolom neraca utang, harta sama modal. Nah, itu yang di neraca. Ya. Gampang sebenarnya itu apa neraca lajur, tapi panjang. Ini baru yang 10 kolom, belum yang 12 kolom. Yang 12 kolom tambah susah, tambah sulit, tambah bingung. Ibu juga bingung. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dah, sekian, terima kasih. Sudah paham? Insya Allah paham. Di rumah belajar, hitung dah uangnya siapa aja dihitung, uangnya ibunya dihitung, gitu biar cepat paham. Kemudian untuk menambah apa ini ilmu untuk neraca lajur, ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Mau sendiri-sendiri apa kelompok? Tidak mau sendiri. Ini ibu kasih tugas kerjakan di rumah ya. Kelompoknya tetap ya? Di sini seperti tadi. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Nanti di sini ibu ada juga apa namanya? Neraca lajur yang kosong. Kayak tadi diisi bareng-bareng biar tidak bingung. Yang gampang ya tadi dah neraca saldo sama jurnal penyesuaian, cuman tinggal nyalin. Pindah ke sini, tapi jangan sampai salah agar totalnya salah satu angka 1 rupiah saja. Salah dah sampai akhir, rugi perusahaan. Salahnya siapa? Salahnya bagian akuntan. Nih coba dilihat dulu ya. Ini. Itu yang dikerjakan di rumah. Ya. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Pasti bisa. Tadi apa yang susah tadi? Laba rugi sama neraca. Pokoknya diingat-ingat yang di laba rugi itu pendapatan beban gitu cuman. Kalau yang di neraca apa tadi? Harta, modal, utang. Itu yang di kolom neraca. Itu yang susah ya. Nah, kalau yang di neraca saldo setelah disesuaikan itu, kalau ada di debit sama kalau di neraca saldo ada di debit, terus di jurnal penyesuaiannya ada di debit, berarti ditambahkan. Terus berarti di neraca saldo setelah disesuaikan itu
ada di debit juga. Itu udah pokoknya. Kalau ada penyesuaian berarti pindah saja, yang di neraca saldo pindah saja di kolom apa? Di kolom jurnal neraca saldo telah disesuaikan. Gampang, sebenarnya gampang. Sudah ya? Jangan lupa dikerjakan, minggu depan dikumpulkan lagi, kita bahas bareng-bareng lagi. Oke? Tepuk satu dulu, tepuk satu. Tepuk dua. Tak fokus lagi gara-gara laba rugi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima 2 kali. Ya dah. Untuk menutup pertemuan hari ini, baca doa dulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.